seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran surah At-Toha, surah ke-20 ayat 114, terdapat doa untuk menuntut ilmu. Seperti surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa aluh al-mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pertama yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim sebagai pembina MIAF dan yang saya banggakan kelas MIA BF. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam dan kesehatan. Tak lupa kita curahkan kepada Baginda Muhammad SAW, karena berkat karunia-Nya kita dapat membedakan yang hak dan yang batil. Saya sebagai MC akan membacakan atur acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan sari tilawah. Yang ketiga, Asmaul Husna. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, penampilan para orator. Yang keenam, evaluasi. Dan yang terakhir, penutup. Demi mengharap ridha Allah semata, mari kita mulakan dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki atur acara yang pertama, pembukaan. Memasuki atur acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi dan sari tilawah. Kepada Naulena Rafifah dan Nadia Zahra dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan membacakan surat Al-Waqiah. Ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha. Shadaqallah. Yang artinya, apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung hancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Shadaqallahul azim. Sekian dari kami. Hadza wa la yar'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum merdeka. Atur acara yang berikutnya, pembacaan Asmaul Husna. Kepada Sawaulia dipersilakan. Hayya naqra Asmaul Husna jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al asmaul husna. Ar-Rahmanur Rahimul Malik. Al-Quddusus Salamul Mu'min. Al-Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari. Al-Musawwirul Ghaffarul Qahhar. Al-Wahhabur Razaqul Fattah. Al-Alimul Qabidul Basit. Al-Khafidur Rafi'ul Mu'iz. Al-Mudillus Sami'ul Basir. Al-Hakamul Adlul Latif. Al-Khabirul Halimul
al-ghafurus syakurul alim, al-kabirul hafidul muqit, al-hasibul jalilul karim, ar-raqibul mujibul wasi, al-hakimul wadudul majid, al-ba'ithus syahidul haq, al-wakilul qawiyul matin, al-waliyul hamidul muhsi, al-mubdi'ul mu'idul muhyi, al-mumitul hayyul qayyum, al-wajidul majidul wahid, al-ahadus samadul qadir, al-muqtadirul muqaddimul muakhir, al-awwalul akhir zahir, al-batinul wali al-muta'ali, al-barut tawwabul muntaqim, al-afu'ur ra'uful malikul mulk, dzul jalalil wal ikram bil muqsid, al-jami'ul ghaniyul mughni, al-mu'til mani'ud dar, an-nafi'un nurul hadi, badi'ul baqil waris, ar-rasyidus sabur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Memasuki acara inti, yaitu penampilan para orator. Orator yang pertama, dia lahir di Tangerang, hobinya membaca. Kita panggilkan Mardinatul Jannah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa aluh al-mad'u lahu al-bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadal li kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada, amma ba'du. Bersyukur yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim selaku pembina muhadharah, yang saya hormati pembawa acara, dan teman-temanku yang berbahagia. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabiyina wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau dan para sahabat, Islam dapat menyebar hingga ke pelosok dunia. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Menuntut Ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Hukumnya pun wajib. Menuntut ilmu tidak hanya diperoleh dari sekolah saja, namun dapat diperoleh dari mana saja. Peristiwa yang terjadi dalam hidup kita juga adalah bahan pembelajaran. Masa lalu kita juga dapat menjadi ilmu bagi diri kita agar tidak mengulangi kesalahan di masa lalu, ataupun bagi orang lain sebagai motivasi. Dalam Quran Surah Al-Hajj, surat ke-22 ayat 54 yang berbunyi, waliya'lama utul kitaba annahul haqqu mir rabbika fayu'minu bihi wa tukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Artinya, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu itu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ada kata-kata yang menerangkan tentang ilmu, yaitu kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Maksudnya bukan kita harus menuntut ilmu hingga ke negeri Cina. Memang itu bagus,
Tapi maksud dari kata-kata tersebut adalah tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Karena ilmulah yang dapat membedakan kita dengan orang lain. Dalam Quran surah At-Toha, surah ke-20 ayat 114, terdapat doa untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi, dengan menuntut ilmu, kita juga meneladani sifat Allah dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Wasi'un yang artinya maha luas dan Al-Khabir yang artinya maha mengetahui. Karena dengan ilmu memberikan kita pengetahuan yang luas dan wawasan yang luas, agar kita dapat mengetahui segala hal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun perilaku. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Orator selanjutnya, inilah dia yang gemar dengan Korea dan suka mendengarkan musik. Dialah Azhara Naila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alai Muhammad wa aluhu wal madu'ula wal biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku pembina Muhadharah, yang saya hormati para MC dan orator serta teman-temanku yang berbahagia. Puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia tidak diciptakan dengan sendirinya. Lantas untuk apa manusia itu diciptakan? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Fungsi Penciptaannya Manusia. Pada dasarnya, fungsi pokok diciptakannya manusia itu ada dua. Yang pertama, yaitu untuk beribadah dan menjadi khalifah di bumi. Dalam hal beribadah itu, banyak artinya. Semua aktivitas yang kita lakukan dalam sehari-hari itu sama halnya dengan beribadah. Apalagi kita melakukannya dengan ikhlas. Seperti surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun", yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku. Oleh sebab itu, manusia yang dalam hidupnya meninggalkan ibadah berarti telah merusak fungsi keberadaan hidupnya, keberadaan dirinya. Hidupnya kosong, tanpa tujuan, sehingga dia tidak memiliki makna hidup yang mendasar. Analogi sederhananya, orang yang membeli pulpen untuk menulis, jika pulpen itu sudah habis dan tidak ada manfaatnya, tidak bisa digunakan lagi, berarti pulpen itu tidak ada manfaatnya lagi. Begitu juga dengan manusia yang tidak mau beribadah. Maka dari itu, kita harus semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan melakukannya dengan ikhlas. Sesungguhnya Allah
melihat apa yang tidak engkau ketahui. Hebatnya Allah selalu memperhatikan hambanya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Selanjutnya, yang ketiga, orangnya pintar dan hobi menyanyi. Kepada Nur Aziza disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-madlahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustaz Rahmat Ibrahim selaku pembina, yang kami hormati pembawa acara dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat tolong dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Shalawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, Islam dapat menyebar sampai ke pelosok dunia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Mengingat Allah. Teman-temanku yang berbahagia, setiap jiwa yang senantiasa membiasakan selalu ingat atau berzikir kepada Allah dan memikirkan segala sesuatu, keindahan dan keajaiban ciptaannya, maka lambat laun akan membentuk pribadi yang lebih dekat dan cinta kepada Allah. Begitupun dengan Allah, dengan kita selalu ingat kepada Allah, Allah pun akan selalu ingat kepada kita. Dan dengan begitu Allah akan menambah rahmatnya kepada yang selalu mengingat Allah. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton YouTube, aku ada produk terbaru loh. Coba deh kalian pakai obat. Tar dulu, kalian masih mau nge-skip kan? Ya sebenarnya sih ini emang gak bisa di-skip. Cuma mau ingetin aja buat jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi jika kalian ingin selalu diingat kepada Allah dan diperkenalkan kepada para malaikat dan para penghuni surga, maka jadilah orang yang selalu ingat kepada Allah dan selalu menyebut nama Allah di kapanpun dan dimanapun kalian berada. Sekian dari saya, maaf apabila ada kata-kata yang salah. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Orator yang selanjutnya, seorang yang suka membaca dan anaknya dari Bapak Suwandi. Dialah Siti Nur Hasana. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an kali. La in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim selaku pembina, para orator serta teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan pidato yang berjudul
mensyukuri nikmat mendatangkan rahmat. Sebagai orang bersyukur menjadi sebuah kewajiban bagi kita orang yang beriman. Karena tidak ada barang sedetik pun yang terlepas dari nikmat Allah. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik kita dapat memanfaatkan fasilitas Allah yang telah Allah berikan. Tanpa anugerah dan fasilitas dari Allah itu, dapatkah jantung kita berdetak, darah kita mengalir, mata kita melihat, serta telinga kita yang mendengar? Tidak. Betapa besar anugerah yang Allah telah berikan kepada kita. Andai kita mencoba untuk menghitung anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak dapat menghitungnya. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat-Mu. Dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azabku akan pedih. Saudara sekalian yang saya muliakan, demikian ceramah yang saya sampaikan. Semoga kita benar-benar menjadi umat yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri pidato ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Orator selanjutnya, dia seorang penari dan menyukai olahraga. Kepada Tabrizal Tafsyarif, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku pembina muhadharah, yang saya hormati para MC dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat jasmani maupun rohani. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena ia Islam bisa sampai ke zaman sekarang ini. Dengan saya berdirinya di sini, saya akan berpidato dengan judul adab berpakaian. Adab berpakaian. Adab berpakaian itu adalah sesuatu yang dikenakan oleh seseorang berupa baju, celana, rok atau kerudung yang dipakai oleh kebutuhan pemakaiannya dan pada nilai keindahan dan sesuai situasi dan kondisinya. Dengan maksud itu bukan berarti kita harus berpakaian dengan pakaian yang mahal, yang mewah, bukan kayak gitu, tapi kita harus memakai pakaian sesuai pada situasi dan kondisinya. Seperti kita ke masjid, kita harus berpakaian yang rapi, seperti memakai kemeja, memakai jas, pokoknya rapi, yang bagus, yang layak dipakai, yang enak dilihat orang. Tapi nggak mesti mahal juga. Kita juga harus wangi kalau ke masjid, tapi nggak boleh memakai wangian atau parfum yang berlebihan. Seperti Quran surat Al-A'raf ayat 31. Inna ya bani adama inda kullu masjidil wa kullu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul muslimin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam,
pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Maka makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi kesimpulan dari pidato saya, kita harus memakai pakaian yang layak untuk masjid, yang bagus, yang rapi, tetapi juga jangan berlebih-lebihan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Haza wallahu yar'ana wa yanfazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Tabrizal Tafsyarif telah membawakan pidato. Orator selanjutnya kita panggilkan seorang yang sering maraton drakor dan dia selalu ceria. Dialah Anggit Aulia Sabri. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammadu wal mad'ulahu al wiladu wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, yang saya hormati para MC dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah karena atas kesehatan yang diberikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah, karenanya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau Islam bisa berkumpul di tempat karenanya Islam dapat menyebar luas hingga ke pelosok dunia. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan judul adab bertamu. Pasti dari setiap kalian pernah kan bertamu. Nah, salah satu adab dari bertamu ialah meminta izin kepada tuan rumah dan mengucapkan salam. Menurut Rasulullah, adab yang baik dalam bertamu ialah mengetuk pintu tidak lebih dari 3 kali. Jadi kalau misalnya lebih dari 3 kali nggak dibuka, hendaknya kita pulang ke rumah dan tidak jadi bertamu, karena kita tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin. Ada sebuah hadis yang berbunyi innama istizanu min ajlil basor, hadis riwayat Bukhari. Jadi adab bertamu ialah yang pertama meminta izin kepada pemilik rumah, yang kedua mengetuk pintu tidak lebih dari 3 kali, yang ketiga mengucapkan salam, yang keempat tidak bertamu di jam-jam yang sibuk, maksudnya tidak pada jam-jam sembarangan, yang kelima hormati apa yang dihendaki oleh tuan rumah. Jika tuan rumah memberi hidangan, agar kita selalu meminumnya atau enggak makannya. Yang terakhir adalah ketika kita ingin pulang, hendaknya meminta izin, bukan asal nyelonong. Sekian pidato dari saya. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih kepada Anggit Aulia Sabri. Dan selanjutnya orator yang unik dan kreatif, kepada Miftah Nur Islami disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wal mad'ulahu al biladu warijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku pembimbing muhadharah, yang saya hormati pembawa acara dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada
junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang sampai saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan membacakan pidato yang berjudul Dosa. Sebelumnya saya akan bertanya, apa sih yang kita ketahui kalau kita berbuat kesalahan? Dari kecil kita dikasih tahu kalau kita berbuat kesalahan itu bakal dosa, akan dosa. Dan kalau udah dosa nanti masuk neraka, terus di neraka panas kan, kayak dibakar gitu katanya. Saya di sini bukan menyampaikan apa yang terjadi kalau nanti di akhirat. Tapi saya akan menyampaikan ketika kita melakukan suatu kesalahan di dalam diri kita itu juga terjadi sesuatu. Misalkan contoh, ketika kita berbohong, sebenarnya bohong itu kan sebuah pembelaan diri. Ketika kita berbohong itu ada sesuatu yang diumpetin, yang jadinya kita berbohong. Kata lain sebuah penyelamatan diri lah biar gak kena masalah gitu. Kayak misalkan sama kakak-kakak atau guru atau enggak sama orang tua gitu. Nah, kenapa sih kalau bohong itu jadi dosa? Karena ketika kita berbohong, pikiran kita taunya kita melakukan ini, tapi kita melawan pikiran kita bahwa karena kita nggak mau kena masalah, jadinya melawan kenyataan gitu. Jadi itu kita bisa lemah mental, lemah jiwa ketika kita berbohong, apalagi setelahnya. Mungkin ada yang rasa jelasnya itu tuh kayak lemes gitulah karena bohong gitu. Terus yang kedua, bergibah atau ngomongin orang lain. Kenapa sih gibah itu tuh jadi dosa? Sebenarnya tuh gibah tuh jadi kayak pembicaraan ya. Kan kita hidup itu kan saling mempengaruhi. Jadi apa yang kita bicarakan tentang orang lain itu jadi sebagian dari diri kita. Jadi itu sebenarnya sebuah kegiatan yang bikin kita tuh juga terpapar gitu, apa yang kejelekan yang kita bilang tentang orang lain. Terus orang lain yang dibicarain mungkin dari jauh ngerasa jadi kayak nggak ada kepercayaan gitu, kayak ngerasa nggak diterima. Karena apalagi kalau misalkan ngedengar orang yang ngebicarainnya itu tuh dari balik tembok gitu kan. Jadi itu kayak jadi lemah mental lah ya. Apalagi tanpa sadari kita ngomongin orang lain, terus ternyata kita juga punya sifat itu. Jadi jangan kalau udah tahu jangan ya, karena itu tuh bisa jadi ngejelekin kita juga gitu loh. Nah, yang ketiga itu minder ya. Kan kata lainnya tuh minder tuh sama aja kayak insecure, ya kan? Kenapa sih kalau minder itu juga termasuk dosa? Sebagai contohnya tuh kan jadi nggak percaya diri gitu. Gimana ya? Karena tuh Allah pengen kita menjadi hamba yang kuat, bukan hamba yang lemah, bukan hamba yang kayak nggak percaya diri lah gitu. Tapi kan setidaknya belajar. Nah, saya di sini ngejelasin tentang dosa tuh. Jadi kenapa sebuah larangan itu bisa jadi dosa? Karena ketika kita melakukan dosa itu, kita mengalami sesuatu yang melemahkan jiwa kita. Contohnya juga ketika lagi berkendara, kenapa nggak boleh ngobrol? Karena kan kita kan ngobrol sama nelpon itu kan sama orang lain ya. Nah kadang di film-film itu ada yang ngobrol bisa selamat aja ya kan sambil nyetir. Kadang tiba-tiba ada yang kecelakaan, kenapa? Nah itu ketika dia nelpon, pasti obrolannya itu yang membuat emosinya itu jadi kayak bikin jadi telat mikir gitu. Apalagi waktu pertigaan atau perempatan yang jadinya
karena emosi itu dia jadi telat mikir. Ternyata ada mobil lewat gitu loh. Makanya kenapa ada suatu larangan itu untuk menguatkan kita agar kita nggak tersesat gitu, dan kita tuh nggak salah gitu. Ya mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena sesungguhnya saya juga sama-sama masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Haza wallahu yara'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Terima kasih kepada Miftah Nur Islami. Orator selanjutnya, dia adalah seorang yang punya cita-cita menjadi Menteri Pertanian. Dan dia lahir di Klaten 15 Januari 2005. Dialah Nabila Dia Samsin. Nabila Samsin. Boleh disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Pertama, yang terhormat pendamping Muhadharah Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat pembawa acara, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau karena telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau Islam dapat menyebar hingga ke pelosok dunia, hingga kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Akhlak Pergaulan Remaja. Pergaulan remaja merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh seorang remaja, baik secara individu dan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Masa remaja merupakan masa di mana seorang anak ingin menunjukkan identitasnya dan tidak ingin kalah dengan orang dewasa. Pada masa remaja, seorang cenderung memiliki dorongan yang kuat dan aktif untuk mencari jati dirinya dan melakukan kegiatan. Seorang remaja membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk membentuk karakteristik yang positif, sehingga nantinya akan terbentuk pribadi yang baik. Salah satu yang bisa dilakukan dalam pergaulan remaja adalah kita membuat kelompok belajar atau aktif dalam organisasi di sekolah dan mengikuti ekstrakurikuler. Untuk mengembangkan wawasan ilmu dan mengasah bakat yang kita miliki. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Haza wallahu yar'ana wa yanfazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum merdeka. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita sempurnakan dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syaitonir rajim. Tunggu Ustaz. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu